Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan belajar tentang matriks ya. Nah, ketika kita belajar tentang matriks, ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu ya. Ada istilah-istilah dalam matriks. Yang pertama dari pengertian dulu apa sih matriks ya. Nah, di sini matriks itu adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom yang diletakkan dalam kurung siku atau kurung biasa. Yang kedua, ada kita nanti mengenal istilah elemen matriks. Ya, elemen matriks itu apa? Elemen matriks. Elemen matriks itu adalah setiap bilangan yang ada di dalam matriks. Yang ketiganya notasi matriks. Nah, suatu matriks biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Yang keempatnya ordo matriks atau ukuran matriks. Ordo matriks didasarkan pada banyaknya baris dan kolom dari matriks tersebut. Nah, mungkin bingung ya karena kalian belum melihat seperti apa bentuk matriks. Nah, di sini saya ada contoh nih. Di sini matriks. Kita akan bahas masing-masing istilah-istilah yang di atas di sana ya. Yang pertama elemen matriks. Elemen matriks itu setiap bilangan yang ada dalam matriks. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam ini namanya matriks ya. Ini matriks. Jadi susunan bilangan dalam baris dan kolom. Yang dimaksud baris itu ini. Ini baris. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Ini juga sama. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Ini baris ketiga ya. Di sini ada. Nih, begitu. Ada juga kolom. Nah, kalau kolom di sini. Ini kolom. Ya. Kolom pertama. Satu saya ibaratkan lah. Ini kolom kedua. Ini kolom ketiga. Ini pun sama, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga ya. Nah, yang dimaksud dengan elemen itu ini bilangan angka-angkanya. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 4 di sini, angka 3, angka 6, angka 9. Itu yang dimaksud dengan elemen ya. Angka 2, 0, 1, 4, 4, 3, 5, 7. 5 lagi 7. Nah, itu yang dimaksud dengan elemen matriks. Nah, matriks ini juga ada notasinya. Nah, notasi matriks ini biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi, untuk huruf kapital ini boleh dari A sampai dengan Z. Dia boleh milih, terserah. Nah, di sini saya contohkan huruf kapitalnya dengan A dan B. Kalau kalian mau pakai C, D, itu terserah saja ya. Nah, ada juga ordo matriks nih, ukuran matriks. Ukuran matriks itu apa? Ukuran matriks didasarkan dengan dari banyaknya baris dan kolom. Ya, di sini barisnya ada 2 nih. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Maka si matriks A ini bisa kita tuliskan dengan atau ordonya itu dengan 2 kali 3. Tapi nggak usah dikalikan, jadi cukup ini aja. Ya. Atau biasanya ditulis kayak gini nih. A 2 kali 3. Itu artinya matriks A yang ordonya 2 kali 3 ya, atau banyaknya barisnya 2 dan kolomnya ada 3. Lalu yang selanjutnya nih, yang matriks B nih. Barisnya 3. Kolomnya juga 3 ya, maka di sini ordonya dapat kita tuliskan dengan 3 kali 3. Atau boleh kita tulis dengan seperti ini, B 3 kali 3. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ya, kita agak gemut ya sekarang. Yang selanjutnya adalah jenis matriks. Nah, kemarin kalian udah baca mungkin ya. Yang pertama ada matriks baris. Jadi matriks baris itu yang terdiri dari satu baris dan n kolom. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Barisannya ada 1. Ya. Satu baris aja. Barisnya 1. Nah, kolomnya di sini ada 3. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga di sini. Ya.
Jadi kalau matriks baris itu barisannya ya satu aja, kolomnya terserah. Itu contoh lain, misalnya saya mau bikin matriks baris ya. Misalnya 2, 4, 7, 5, 9. Nah, ini dia matriks baris ya. Kedua ada matriks kolom. Ini kebalikan dari matriks baris tadi. Kalau matriks kolom dia kolomnya satu tapi barisnya banyak. Di sini ada contohnya 6, 8, 9. Barisnya bisa lebih dari 3 juga ya. Ada matriks persegi juga di sini. Matriks persegi itu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, kita punya contoh nih di sini. Ada matriks H. Matriks H itu jumlah barisnya ada 2 ya. 1, 2. Kolomnya juga ada 2. 1, 2. Gitu. Nah, ada juga matriks G. Matriks G ini juga barisnya dan kolomnya sama juga jumlahnya. Sini kita lihat barisnya itu ada 1, 2, 3. Nah, kolomnya juga 3 ya. 1, 2, 3. Nah, maka karena banyak barisan kolomnya sama, nah ini disebut dengan matriks persegi ya. Itu. Lalu ada juga matriks diagonal. Kalau matriks diagonal dia matriks persegi yang elemen selain di daerah utamanya adalah 0. Maksudnya gini nih. Nih, ini ada namanya diagonal utama. Nih, sini. Nah, ini nama 1 dan 2, dia diagonal kan? Nah, selain di diagonal utamanya 0, ini 0, ini 0 kan? Nah, contoh yang lebih jelas sini, matriks Z nih. Diagonal utamanya ada angka 3, 4, dan 7. Nah, selain dari diagonal utama dia 0 nih. 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Itu matriks diagonal. Nah, ada juga matriks diagonal yang lebih spesifik, dia namanya matriks identitas. Kalau tadi matriks diagonal yang di nomor 4 itu angkanya bebas, yang di diagonal utamanya berapa aja. Tapi kalau di matriks identitas dia angkanya harus 1 ya. Nih. Ini diagonal utamanya 1, ini 1, 1, 1 ya. Itu jenis-jenis matriks. Mungkin ada juga yang kalian baca itu ada matriks segitiga ya. Silahkan ini aja, saya nggak bisa di sini karena yang sering muncul tuh yang seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya ada kesamaan dua buah matriks. Dua buah matriks dikatakan sama kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama ordonya sama atau ukurannya sama. Yang kedua elemen-elemen yang letaknya bersesuaian juga sama. Maksudnya gimana? Nih, saya ada contoh nih. Saya punya 4 buah matriks. Ada matriks G, matriks J, matriks K, matriks M. Kalau kalian lihat di sini, kita bisa bikin kesimpulan nih dari keempat matriks ini. Kita perhatikan matriks G dan matriks J. Ya. Kita lihat di sini matriks G itu di elemen baris pertamanya itu 1, 2, 3 dan J pun 1, 2, 3. Sementara di elemen baris keduanya 4, 5, 6 di matriks G dan di matriks J juga 4, 5, 6. Karena dia ordonya sama ya, matriks G ini ordonya ini 2 kali 3. Dan matriks J pun 2 kali 3. Dan kebetulan di sini semuanya matriksnya 2 kali 3 ya. Ordonya. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini karena elemen-elemen yang bersesuaiannya sama antara matriks G dan J ini 1 sama ya. 2 juga sama. 3 juga sama, 4 juga, 5 nya juga, dan 6 juga sama. Maka kita bisa tuliskan bahwa G ini sama dengan C. Tapi kita lihat nah antara G dan M misalnya. G dan M di sini dia ordonya sama ya 2 kali 3 dan angka-angka di dalam matriksnya juga sebenarnya sama saja 1 2 3 4 5 6. Tapi lihat letaknya berbeda. Kalau di G itu 1 2 3 itu di baris pertama, sementara di M itu 1 2 3 di baris kedua. Karena letaknya yang bersesuaian berbeda ya. Baris pertamanya gitu ya. Dengan baris pertama di M, kalau ini 1 2 3, yang M ini 4 4 5 6. Sementara kebalik gitu ya. Kalau di G 4 5 6, di M nya 1 2 3, maka tetap saja walaupun angka-angkanya sama, kita katakan bahwa G ini tidak sama dengan M. Ya, begitu pula dengan G dengan K gitu ya. Apalagi kalau G dengan K, di sini ada
angka yang berbeda ya. Kalau G itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau K itu 1, 2, 3, 4, 7, 6. Jadi ada satu angka yang berbeda, satu angka saja ya tetap saja kita katakan bahwa G itu tidak sama dengan K gitu ya. Jadi kalau dia dikatakan sama itu harus betul-betul ya ordernya sama, elemen-elemen yang letaknya bersesuaian juga sama gitu ya. Yang selanjutnya ada transpose. Transpose ini mudah ya. Jadi transpose ini biasanya pakai apa, pangkat T gitu ya, besar ya. Jadi kalau misalnya kita punya transpose dari matriks A itu kita tuliskan seperti ini nih, A pangkat T. Dia adalah matriks baru yang terbentuk dengan cara mengubah posisi elemen-elemen baris pada matriks menjadi elemen kolom. Jadi kita tinggal mengubah aja yang di baris jadi kolom. Nah, maksudnya gini nih, kita misalnya punya A nih, matriksnya elemen itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 ini di baris pertama. Maka kalau kita nyari transposnya, A transpos ini ya, kita tinggal tuliskan saja si 1, 2, 3 itu di kolom pertama. 1, 2, 3 gitu. Lalu 4, 5, 6. 4, 5, 6 ini di baris kedua. Jadi kita tempatkan di kolom kedua. 4, 5, 6. Gitu. Nah, jadi transposnya ya. Jadi barisnya jadi kolom. Baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Gitu. Ya. Itu ya. Paham? Saya harap kalian bisa paham untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.